Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat dengan jelas masa kecilku di kampung kecil pinggiran kota. Sebuah tempat yang dipenuhi anak-anak berlarian di tanah merah. Suara emak-emak mengobrol sambil menjemur pakaian, dan aroma nasi liwet yang mengepul dari dapur kayu. Aku tumbuh sebagai anak yang dikenal cerdas di sekolah, langganan ranking 1, dan selalu tampil bersih rapi berkat ibuku yang perfeksionis soal penampilan. Tapi masa kecilku juga dipenuhi oleh satu wajah yang selalu muncul di tempat yang tak terduga. Darto. Darto adalah anak lelaki paling dekil sekompleks. Setiap hari ia berjalan keliling kampung membawa keranjang kerupuk di tangan kanannya, dan plastik air es di tangan kirinya. Rambutnya kusut, kulitnya legam karena matahari, dan celana pendeknya selalu dalam keadaan robek di bagian lutut, kadang bahkan sampai memperlihatkan bagian pahanya. Setiap kali melihatnya, aku pasti tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena merasa dia sangat jauh dari dunia yang aku impikan. Anak-anak lain juga begitu. Kami sering pura-pura lari ketakutan saat dia lewat, lalu tertawa keras-keras di belakangnya. Darto hanya tersenyum kecut, lalu berjalan lagi. Ia tak pernah membalas. "Awas, jangan dekat-dekat, nanti kamu ikutan miskin," kata salah satu temanku suatu siang, membuatku dan yang lain terpingkal-pingkal. Darto tetap diam. Ia hanya menunduk, menahan sesuatu yang tak pernah kami mengerti saat itu. Ibuku pernah berkata, "Itu anak rajin, sayang nasibnya saja yang belum berpihak." Tapi aku tak peduli. Di usia 10 tahun, dunia terlihat sangat sederhana. Siapa yang bersih, pintar, dan bersepatu, dialah pemenangnya. Sekolah dasar kami selesai, dan aku lanjut ke SMP favorit. Darto, aku tak tahu kemana dia pergi. Beberapa orang bilang dia putus sekolah. Sebagian lain mengatakan dia bantu orang tuanya berjualan di terminal. Tak ada yang benar-benar tahu, dan jujur saja, aku juga tak tertarik mencari tahu. Hidupku penuh ambisi, ranking, lomba pidato, beasiswa, dan persiapan masuk SMA unggulan. Dunia Darto sudah hilang dari pikiranku, seperti debu yang tertiup angin, menghilang begitu saja. Namun, aku salah besar, karena kenyataannya, dunia tidak pernah sesederhana masa kecil. Tahun-tahun berlalu, aku lulus SMA dengan nilai terbaik, dan diterima di jurusan favorit di universitas negeri ternama. Saat itulah, kehidupan yang kukira sempurna mulai retak. Ayahku, sosok yang selalu menjadi tulang punggung keluarga, mendadak terkena serangan jantung dan meninggal dunia hanya dalam hitungan hari. Dunia runtuh. Ibuku terpuruk, tabungan habis untuk biaya rumah sakit, dan aku dihadapkan pada pilihan pahit, berhenti kuliah atau mencari pekerjaan paruh waktu untuk bertahan. Aku ingat hari itu, duduk sendirian di halte kampus, menatap langit dengan mata basah. Tak ada jalan keluar. Aku menangis dalam diam, merasa semua kerja kerasku sia-sia. Namun, esok harinya, pihak kampus memanggilku. Mereka bilang ada seseorang yang membayarkan seluruh biaya kuliahku, termasuk uang asrama dan kebutuhan hidup bulanan. Namanya tak dicantumkan. Hanya ada sepucuk surat kecil. "Gunakan ilmu ini untuk kebaikan. Seseorang percaya padamu." Aku syok. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu murah hati? Apa dia salah orang? Tak ada yang bisa menjawab. Tapi dari hari itu, aku bersumpah akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Aku kuliah dengan giat, ikut program percepatan, dan bahkan berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk program S2. Tapi di tengah segala pencapaian itu, satu pertanyaan terus menghantui. Siapa sosok di balik semua ini? Dan yang lebih mengejutkan, jawaban itu mulai terkuak di saat yang paling tak kuduga. Itu hari pertamaku kembali ke tanah air. Setelah 2 tahun menyelesaikan program S2 di luar negeri, aku kembali dengan semangat membara.
Aku ingin membalas semua kebaikan yang telah kuterima. Aku ingin mencari orang yang telah memberiku hidup kedua. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sore itu, aku datang ke sebuah acara reuni kecil yang diadakan oleh komunitas kampus. Bukan karena ingin bertemu teman-teman lama, tapi lebih pada rasa penasaran. Siapa tahu, salah satu dari mereka tahu sesuatu. Namun yang kutemukan justru jauh dari harapan. Acara itu diadakan di sebuah rumah makan bergaya tradisional di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, tapi ramai pengunjung. Pelayan-pelayannya memakai seragam batik, dan aroma rempah-rempah yang menyeruak dari dapur membuat suasana terasa akrab. Aku datang sendirian, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Sederhana, tapi cukup rapi untuk pertemuan profesional. Saat aku melangkah masuk, seseorang menyapaku. "Mbak Rara, ya?" Tanyanya dengan senyum sopan. Aku menoleh. Seorang pria muda, mungkin seusia denganku, berdiri di dekat meja kasir. Ia mengenakan kaos polos dan celana kain. Tidak ada yang mencolok, tapi ada yang aneh. Wajahnya terasa familiar, meski aku tidak yakin dari mana. "Iya," jawabku pelan. "Maaf, kita pernah kenal." Dia tersenyum. "Belum tentu, tapi saya tahu Mbak. Silakan duduk dulu, nanti saya antarkan pesanannya." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, dia berlalu. Aku hanya sempat melihat nametak di dadanya. "Darto." Jantungku berdetak kencang. Darto? Tidak mungkin. Darto yang ku tertawakan dulu? Si bocah kerupuk? Tapi, dia berbeda. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, tubuhnya tegap. Cara bicaranya tenang, penuh percaya diri, dan, ya, dewasa. Sangat berbeda dari sosok yang dulu aku kenal. Aku mengamati dari kejauhan. Ia tampak sibuk berbicara dengan karyawan lain, lalu menyalami beberapa tamu seperti seorang tuan rumah. Sesekali ia tersenyum, membenarkan kursi, dan mengecek meja pelanggan. Ia tidak tampak seperti pelayan biasa. Dia pemilik tempat ini, pikirku. Atau setidaknya, seseorang yang penting. Beberapa menit kemudian, ia datang kembali ke mejaku, membawa secangkir teh hangat. "Ini teh jahe spesial kami," ucapnya. "Silakan dicoba. Gratis untuk tamu istimewa." Aku tersenyum kaku. "Makasih, tapi, maaf, kamu tadi bilang namamu siapa?" "Darto." Jawabnya tenang. "Mungkin Mbak pernah dengar nama itu dulu." Hatiku langsung berdesir. Itu bukan hanya sekadar konfirmasi, itu adalah pernyataan. Sebuah kalimat pendek, tapi penuh makna. Aku memandang wajahnya lebih lekat. Matanya masih sama, mata yang dulu menunduk saat kami mengejeknya. Tapi kini, di balik sorotnya ada kepercayaan diri, bahkan ketegasan. Seolah ia sudah berdamai dengan masa lalu, dan kini berdiri tegak dengan versinya yang baru. "Kamu, Darto yang dari kampung Tegalwangi?" Tanyaku pelan. Dia mengangguk. "Iya, anak penjual kerupuk itu." Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang tak pernah kuduga akan kuhadapi langsung. Darto yang dulu kubenci tanpa alasan, kini berdiri di hadapanku, jauh lebih baik dari apa yang pernah kubayangkan. "Maaf, aku..." Kata-kataku menggantung. "Kamu sangat berubah." "Semua orang bisa berubah, Rara," ucapnya sambil duduk di seberangku. "Termasuk kamu." Suasana mendadak hening. Teh jahe di depanku sudah mulai mendingin, tapi aku bahkan tak sempat menyentuhnya. Darto tidak memulai pembicaraan apapun lagi. Ia hanya menatapku, seolah ingin memberiku ruang untuk bernapas. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri bertanya, Kamu yang membiayai kuliahku, ya?" Ia tak langsung menjawab. Ia memutar cangkirnya pelan, lalu menatapku dalam-dalam. "Menurutmu?" Tanyanya dengan suara rendah. Aku curiga sejak tadi. Sejak kamu menyapaku. Sejak aku lihat caramu bicara. Aku tahu, seseorang sepertimu tidak akan bisa mengenaliku kecuali kamu memang memperhatikanku selama ini."
Ia tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti sedang menghela napas panjang yang tertahan selama bertahun-tahun. Aku tidak perlu memperhatikanmu, Rara. Aku hanya ingat siapa kamu dulu. Dan aku tahu, dunia ini butuh orang seperti kamu. Lagi-lagi aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi menghantam ke dasar perasaanku yang paling dalam. Aku jahat padamu dulu, ucapku lirih. Kita semua jahat. Aku bahkan ikut mengejekmukmu hampir setiap hari. Tapi kamu malah bantu aku. Kenapa? Darto menatap keluar jendela. Senja mulai turun, memantulkan cahaya oranye ke dinding bambu rumah makan itu. Kamu pernah bilang aku bau keringat dan tidak akan jadi siapa-siapa. Dan waktu itu, aku percaya. Aku percaya semua ejekan kalian. Aku merasa dunia memang tidak adil buat anak seperti aku. Ia berhenti sejenak, menelan air liurnya, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. Tapi suatu hari, aku dengar kamu pidato waktu lomba antar SD. Kamu bicara soal mimpi, tentang bagaimana semua anak harus diberi kesempatan untuk sekolah tinggi. Dan entah kenapa, meski kamu yang sering menertawakanku, kalimat itu menamparku. Aku terperangah. Aku tak ingat pidato itu. Tapi baginya, itu menjadi sesuatu yang berharga. Sejak hari itu, aku kerja lebih keras. Aku jualan sampai malam, bantu ibu, lalu ikut kursus singkat desain makanan, promosi kuliner, apapun yang bisa kubaca di warnet. Aku merantau. Aku bangkit. Aku buat usaha kecil. Gagal. Bangkit lagi. Dan ketika aku lihat namamu muncul sebagai mahasiswa berprestasi, aku tahu, aku ingin bantu kamu sampai akhir. Aku menggigit bibir. Air mataku nyaris jatuh. Tanpa pamrih. Tanyaku hampir tak percaya. Tanpa pamrih. Jawabnya. Karena waktu kecil, aku tidak punya siapa-siapa yang percaya padaku. Tapi aku tahu rasanya diselamatkan oleh harapan. Dan aku ingin kamu punya itu. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya duduk di sana, menahan air mata, sambil menatap lelaki yang dulu kusepelekan, yang ternyata punya hati jauh lebih luas dari apapun yang pernah kubayangkan. Darto berdiri. Maaf kalau aku buat kamu tidak nyaman, katanya lembut. Tapi tenang saja. Aku tidak berharap apa-apa. Hanya senang bisa lihat kamu berhasil. Lalu ia meninggalkanku sendirian di meja itu, dengan teh jahe yang dingin, hati yang gemetar, dan kepala yang penuh tanya. Siapa sebenarnya lelaki ini? Dan mengapa? Aku justru merasa baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting? Pertanyaan itu terus bergema dalam kepalaku sepanjang malam. Sesampainya di kosan, aku duduk mematung di tepi ranjang. Teh jahe yang tadi tak tersentuh masih terasa di tenggorokan. Pahit, hangat, dan menyisakan sensasi asing. Aku merasa seperti ditelanjangi oleh kenyataan, bahwa selama ini aku telah hidup di atas bantuan orang yang dulu kuanggap remeh. Bayangan wajah Darto tak henti menari dalam pikiranku. Tatapannya, caranya bicara, tenang tapi menusuk. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan empati yang membuatku malu pada diriku sendiri. Tidak pernah sekalipun ia menyinggung soal masa lalu. Tidak ada tuntutan, tidak ada dendam. Yang ada hanya kebaikan murni yang membuatku ingin menangis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat bocah dekil dengan keranjang kerupuk, berjalan di bawah matahari yang membakar, diperlakukan seperti debu oleh anak-anak sepertiku. Dan kini, bocah itu berdiri sebagai sosok kuat, diam-diam menopang hidupku tanpa pamrih. Apa aku layak menerima semua itu? 2 hari kemudian, aku kembali ke rumah makan tempat Darto bekerja, atau yang sekarang kuyakini, dia miliki. Aku tidak tahu kenapa kakiku membawaku ke sana. Mungkin karena aku belum selesai dengan rasa bersalahku. Mungkin karena aku ingin tahu lebih jauh. Atau karena ada sesuatu yang belum bisa aku pahami dari perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Tapi tempat itu tutup. Sebuah papan kecil tergantung di pintu. Tutup untuk keperluan keluarga. Buka kembali lusa. Aku berdiri terpaku di depan pintu kaca. Seperti orang bodoh yang baru saja kehilangan arah.
Tapi sebelum aku putar balik, seseorang mendekat dari arah parkiran. "Cari Mas Darto, ya?" tanya seorang pria berbaju satpam sambil memanggul helm. Aku mengangguk cepat. "Iya, dia kemana, ya?" Satpam itu tersenyum ramah. Beliau lagi pulang kampung. Ibunya masuk rumah sakit. Biasanya kalau udah gitu, semua usaha ditutup. Mas Darto itu orangnya nggak bisa kerja kalau hati lagi kepikiran. Aku mengangguk, meski hati terasa mencelos. "Oh, begitu. Kalau urgent, bisa saya kasih nomor pon?" "Nggak perlu," potongku cepat. "Saya cuma mampir saja." Aku berlalu, tapi langkah kakiku seperti kosong. Ternyata, sisi lain dari Darto yang dulu tidak pernah kulihat, kini perlahan-lahan terbuka di depan mataku. Ia bukan hanya penolong tanpa pamrih. Ia juga anak yang berbakti, lelaki yang setia, manusia yang tetap memegang hati walau dunia pernah menginjaknya. Aku semakin terjebak dalam rasa bersalah yang makin dalam. Seminggu berlalu. Aku kembali ke rutinitas, melamar kerja di beberapa perusahaan, ikut beberapa wawancara, dan menulis artikel freelance untuk mengisi waktu. Tapi di tengah semua kesibukan itu, Darto tetap menghantui pikiranku. Sampai suatu sore, aku mendapat undangan makan malam dari sebuah perusahaan startup kuliner yang sedang berkembang. Mereka mencari penulis konten branding yang bisa membantu kampanye mereka ke pasar internasional. Lokasi wawancaranya? Sebuah rumah makan tradisional yang katanya milik pemilik sekaligus CEO perusahaan. Hatiku langsung berdesir saat membaca nama tempatnya. Aku tahu tempat itu. Aku tahu pemiliknya. Dan benar saja. Saat aku tiba, aku langsung disambut dengan aroma yang familiar dan interior bambu yang kukenal baik. Tapi kali ini, ruangan VIP yang disiapkan tampak berbeda. Lebih elegan, dengan pencahayaan lembut dan aroma cengkeh yang menenangkan. Darto berdiri di ujung ruangan, mengenakan batik lengan panjang dan jam tangan kulit coklat yang elegan. "Terima kasih sudah datang, Rara," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya pelan. "Kamu undang aku ke sini?" Dia mengangguk. "Aku tahu kamu punya potensi besar. Aku dengar dari salah satu editor media tempat kamu menulis. Kupikir, kenapa tidak kita kerja sama?" Aku menatapnya dengan bingung. "Kamu serius ingin kerja bareng denganku, setelah semua yang terjadi?" Ia tersenyum kecil. "Aku tidak pernah lihat kamu sebagai orang jahat, Ra. Hanya sebagai anak kecil yang belum mengerti. Dan sekarang, kamu sudah berubah. Aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan." Hening sejenak. "Dan aku ingin memberimu ruang untuk menebus masa lalu, kalau kamu masih merasa harus." Kalimat itu menghantamku seperti badai. Aku nyaris menangis di tempat. Tapi aku tahan. Aku genggam emosiku erat-erat. Aku tidak mau menunjukkan kelemahan di depan pria yang sudah jauh lebih dewasa dari siapapun yang pernah ku kenal. "Aku terima tawaranmu," kataku pelan. "Tapi bukan untuk menebus apa-apa. Aku ingin memberi yang terbaik. Karena kamu sudah terlalu banyak memberi." Darto mengangguk pelan. "Baiklah, kita mulai dari sini." Dan itulah awal dari bab baru dalam hidupku. Bekerja bersama Darto bukanlah perkara mudah. Ia bukan lagi Darto yang kutertawakan dulu. Ia adalah bos yang penuh perhitungan, perfeksionis dalam kualitas, dan punya visi besar untuk membesarkan usaha makanannya sampai ke luar negeri. Setiap hari aku belajar banyak darinya. Bukan hanya tentang strategi bisnis, tapi juga tentang sikap rendah hati, tentang memaafkan, dan tentang kekuatan diam yang menyembuhkan. Ia tak pernah meninggikan suara, tapi ucapannya selalu tepat sasaran. Ia tidak pernah menekan, tapi tuntutannya selalu mendorongku ke arah terbaik. Dan aku, perlahan mulai melihatnya bukan hanya sebagai penolong, tapi sebagai seseorang yang membuat hatiku bergetar. Bahkan saat ia hanya diam menatap layar laptop. Tapi tepat ketika semuanya mulai terasa lebih hangat, lebih dekat, Darto mulai menjaga jarak. Ia tak lagi mengirim pesan di luar jam kerja. Ia hanya bicara seperlunya, formal, seolah ingin membangun dinding antara kami.
Ia tidak mengundangku dalam pertemuan-pertemuan internal yang dulunya selalu melibatkanku. Aku bertanya-tanya, apa aku salah bicara? Apa ia tahu bahwa perasaanku mulai berubah? Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya perubahan sikap yang semakin hari semakin dingin. Sampai suatu malam, saat aku lembur sendirian di kantor, aku menemukan sebuah map tua di atas mejaku. Tak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangannya di sampul. Untuk Rara. Saat kau siap mengetahui semuanya. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada berkas-berkas transfer dana dari 5 tahun terakhir. Semua atas nama perusahaan milik Darto. Semua ke rekening kampusku. Setiap semester, setiap pembayaran, bahkan uang saku bulanan. Dan di halaman terakhir, secari kertas kusut. Bukan surat, tapi gambar. Gambar seorang anak kecil, sedang duduk di tangga rumah, dengan keranjang kerupuk di sampingnya. Di bawahnya, tertulis tangan kecil, canggung tapi jelas. Suatu hari, aku akan bantu orang yang bahkan tidak percaya padaku. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya juga, aku sadar, ternyata selama ini aku tidak hanya dibantu. Aku dijaga, diam-diam, dipercayai, bahkan saat aku tak pernah layak dipercaya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai mencintainya, tapi mungkin aku telah terlambat. Esok paginya, mataku masih sembab. Aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya, berharap bisa bertemu Darto sebelum karyawan lain datang. Aku ingin bertanya. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin mengatakannya. Semua yang ada di hatiku. Tapi meja Darto kosong. Aku menunggu. Detik demi detik terasa seperti pecahan waktu yang menyayat. Hingga 1 jam berlalu. Dan satu pesan masuk ke ponselku. Aku cuti beberapa hari. Jaga tim selama aku pergi. Kita bicara nanti. Darto. Begitu saja. Dingin. Rapi. Jaraknya semakin nyata. Dan aku tahu, kalau aku tidak mengejarnya sekarang, aku akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Tanpa pikir panjang, aku menyusul ke rumahnya. Aku tahu alamatnya dari dokumen internal perusahaan. Rumahnya tidak terlalu jauh. Sebuah rumah bergaya joglo modern di lereng perbukitan kecil. Tertata. Tapi saat aku tiba, tidak ada mobil di garasi. Gerbang tertutup. Sepi. Aku berdiri di sana cukup lama. Sampai seorang wanita tua keluar dari gang kecil di samping rumah. Kamu cari Darto, nak? Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Apa beliau ada di rumah? Wanita itu menggeleng pelan. Belum pulang dari rumah ibunya di kampung. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa titip surat atau pesan lewat saya. Aku menunduk kecewa. Tapi dalam hati, aku tahu, perasaan seperti ini tak bisa disampaikan lewat surat. Aku hanya mengucapkan terima kasih dan berbalik. Tapi sebelum benar-benar pergi, wanita itu menatapku lebih dalam. Kamu Rara, ya? Langkahku terhenti. Iya. Dari mana ibu tahu? Dia tersenyum samar. Namamu sering disebut. Dari dulu. Malam itu aku berjalan pulang sendirian di trotoar yang basah oleh gerimis. Langit Jakarta muram, tapi pikiranku lebih kelabu. Nama yang sering disebut, itu menggema berkali-kali di telinga. Bagaimana bisa seseorang yang dulu kuabaikan, ternyata menjadikanku bagian dari doanya? Bagaimana bisa seseorang yang kutertawakan, ternyata diam-diam mengingatku, bahkan saat aku sendiri lupa siapa dia? Dan sekarang, ketika aku menyadari bahwa aku mencintainya, dia menjauh. Tapi apa aku berhak memeluk seseorang yang sudah kulukai begitu dalam di masa lalu? Darto kembali ke kantor 3 hari kemudian. Wajahnya lelah, tapi tetap tenang seperti biasa. Ia masuk ruangannya tanpa banyak bicara. Aku mencoba menemuinya pagi itu, tapi dia hanya berkata, "Nanti sore kita bicara, ya." Dan aku menunggu, seperti seorang terdakwa menanti putusan. Sore itu, kami duduk berdua di ruang rapat kecil.
Tak ada suara selain detik jam dinding dan hembusan AC yang menusuk. Aku dapat map yang kamu tinggalkan, kataku memulai. Dan aku nggak tahu harus bicara dari mana. Darto hanya menatapku. Tidak tajam, tidak lembut, tapi heningnya seakan menelanjangiku habis-habisan. Aku nggak pantas menerima semua itu, Darto. Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu biayai aku tanpa pernah muncul, tanpa pernah menuntut. Kamu bantu keluargaku, bahkan saat aku sendiri nggak tahu kamu ada. Ia menyela pelan. Karena aku percaya pada kamu. Bukan karena kamu baik waktu kecil, tapi karena aku tahu kamu punya masa depan. Dan aku ingin jadi bagian kecil dari masa depan itu, walau cuma dari jauh. Hatiku runtuh. Aku berdiri, mendekatinya. Berdiri hanya sejengkal dari tempat duduknya. Jangan bilang dari jauh. Karena yang aku rasakan sekarang, justru kamu menjauh. Matanya bergetar. Ia ingin menghindari tatapanku, tapi aku tidak membiarkannya. Aku tahu aku nggak layak. Aku tahu masa laluku penuh kesalahan. Tapi aku juga tahu satu hal, Darto. Aku jatuh cinta padamu. Dan itu bukan karena semua yang sudah kamu beri. Tapi karena siapa kamu. Karena caramu menatap dunia meski dunia pernah menertawakanmu. Karena caramu melihat aku, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan. Aku tidak tahu keberanian itu datang dari mana. Mungkin dari rasa bersalah, atau mungkin dari rasa kehilangan yang tak ingin jadi kenyataan. Darto menghela napas panjang. Kamu tahu kenapa aku menjauh, Rara? Aku menunggu. Karena aku takut. Takut semua ini hanya rasa kasihan. Aku tahu siapa aku dulu. Aku tahu betapa dalamnya luka yang pernah kamu toreh. Dan bukan karena kamu jahat, tapi karena aku membiarkan itu terjadi. Aku tidak ingin cinta kita lahir dari rasa bersalah. Aku menggeleng. Ini bukan rasa bersalah. Ini rasa ingin pulang. Dan kamu adalah rumah yang tak pernah aku sadari ada selama ini. Ia terdiam. Lama. Lalu akhirnya berdiri. Kalau begitu, izinkan aku percaya. Kali ini, bukan hanya padamu, tapi pada kita. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, Darto memelukku. Pelan, penuh ragu, tapi hangat. Sangat hangat. Di pelukannya, aku tahu, semua luka masa kecil, semua ejekan, semua air mata, tak lagi penting. Karena cinta telah menemukan jalannya. Tapi dunia tidak berhenti bergerak hanya karena dua manusia akhirnya saling mengakui perasaan. Dan kenyataan tidak serta-merta berubah jadi dongeng hanya karena ada pelukan. Semenjak hari itu, aku dan Darto memang semakin dekat. Tapi tidak seperti pasangan pada umumnya. Kami tak pernah menyebut hubungan kami sebagai pacaran. Kami hanya bersama, ada dalam ruang yang diam-diam menghangatkan. Kami saling mengerti tanpa banyak kata. Saling menjaga dalam batas-batas yang tak tertulis, tapi terasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang Darto sembunyikan. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Ia masih menatapku dengan kasih. Tapi ada sesuatu yang ia tahan. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalunya setelah pergi dari kampung, ia menjawab dengan ringkas. Setiap kali aku mencoba masuk ke dunianya lebih dalam, ia berkelit dengan pekerjaan, deadline, atau tugas kantor. Dan hari itu, rahasia yang ia sembunyikan akhirnya terungkap. Kami sedang berada di sebuah restoran kecil, jauh dari pusat kota. Tempat itu tenang, menghadap ke danau, dengan cahaya lampu gantung yang remang. Darto bilang ia ingin merayakan sesuatu, tanpa menjelaskan apa. Malam itu ia lebih rapi dari biasanya. Kemeja linen warna biru laut, jam tangan klasik, dan senyuman yang lebih hangat dari biasanya. Tapi di balik semua itu, aku tahu, ada badai yang disimpannya sendiri. Rara, ucapnya tiba-tiba di tengah makan. Kamu tahu aku bukan orang yang suka bicara banyak soal masa lalu. Aku mengangguk pelan, menatap matanya yang tidak sepenuhnya tenang. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Karena kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa benar-benar jujur padamu.
Aku menggenggam tangannya di atas meja. Kamu bisa bilang apa saja. Aku di sini. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan genggamanku. Kamu ingat saat aku menghilang dari kampung? Saat semua anak-anak masuk SMP, dan aku berhenti sekolah. Aku mengangguk lagi. Aku ingat. Kami semua mengira kamu putus sekolah karena nggak sanggup bayar SPP. Darto tersenyum getir. Itu cuma sebagian dari alasan. Alasan yang bisa dimengerti orang. Tapi yang sebenarnya terjadi, lebih rumit. Ia menunduk. Tangannya menggenggam sendok dengan erat. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak hancur. Malam itu, aku mendengar pertengkaran orang tuaku. Ayahku mabuk. Ibuku menangis. Dan tiba-tiba, aku mendengar namaku disebut. Aku tak berani bicara. Hanya duduk membeku di hadapannya. Ayahku bilang aku bukan anaknya. Bahwa aku cuma beban yang dibawa ibuku dari laki-laki lain. Bahwa seharusnya aku dibuang sejak lahir. Suara Darto serak. Tapi ia tidak menangis. Tidak ada air mata di matanya. Hanya kehampaan. Aku kabur malam itu. Aku lari ke terminal. Tidur di belakang warung kopi. Aku hidup dari sisa-sisa nasi bungkus yang dibuang orang. Dan dari situlah hidupku benar-benar dimulai. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas yang terasa berat. Darto, lelaki yang begitu kuat, ternyata pernah nyaris hancur di usia yang bahkan belum menginjak remaja. Aku kerja serabutan. Angkat galon. Bersihin WC. Jadi kuli pasar. Tapi yang paling menyakitkan, bukan lapar. Bukan dingin, tapi tatapan orang-orang yang melihatku seperti aku ini barang rongsokan. Dan setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat satu hal. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Wajahmu. Aku terperangah. Waktu itu, aku sering lihat kamu di papan buletin sekolah. Ranking 1. Lomba puisi. Juara cerpen. Kamu anak emas kampung. Dan entah kenapa, meski kamu sering menertawakanku, aku selalu percaya kamu akan jadi seseorang. Dan aku ingin, kalau suatu hari kamu terjatuh, kamu bisa tetap berdiri. Bahkan jika dunia tidak peduli. Air mataku jatuh. Aku sudah tidak peduli pada restoran, pada tamu-tamu lain, pada apapun selain lelaki yang duduk di depanku ini. Jadi kamu biayai aku. Bukan karena aku baik padamu. Tapi karena kamu ingin aku tetap berdiri, bahkan ketika aku sendiri tidak sadar sedang jatuh. Ia mengangguk pelan. Aku tidak ingin kamu jadi seperti aku dulu. Sendirian. Tak ada yang percaya. Tak ada yang membantu. Aku ingin kamu jadi lebih. Aku bangkit dari kursiku, lalu berlutut di sampingnya. Darto, dengar aku baik-baik, kataku dengan suara bergetar. Mulai malam ini, kamu gak akan pernah sendirian lagi. Aku memeluknya erat. Di tengah restoran. Di tengah orang-orang yang mungkin menatap aneh. Tapi aku tidak peduli. Karena malam itu, bukan hanya rahasia yang terungkap. Tapi juga rasa yang selama ini belum pernah kami beri nama. Cinta yang tumbuh bukan dari pujian, bukan dari hadiah, tapi dari luka yang saling dikenali. Dan akhirnya, disembuhkan bersama-sama. Hubungan kami tak lagi menggantung tanpa nama. Tapi tetap tak kami umbar. Tak ada unggahan romantis di media sosial. Tak ada panggilan sayang di depan umum. Semuanya mengalir alami. Dalam diam yang saling merawat. Dalam sunyi yang saling memahami. Namun dunia luar selalu punya cara sendiri untuk menguji kebahagiaan yang kita jaga rapat-rapat. Dan ujiannya datang. Dari masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Pagi itu, suasana kantor terasa tegang. Semua staf terlihat berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku dengan pandangan aneh. Seolah ingin mengatakan sesuatu tapi takut mulut mereka keburu membakar jembatan yang mereka pijak. Aku baru tahu alasannya ketika masuk ruang kerja dan mendapati Darto sudah duduk di balik meja kerjanya. Wajahnya gelap seperti awan sebelum hujan. Ia tak menatapku. Rara, katanya datar. Kamu bisa tutup pintunya sebentar. Nada suaranya berbeda. Bukan karena marah, tapi karena lelah.
Dan itu jauh lebih menakutkan. Aku duduk perlahan. Ada apa? Darto menggeser selembar kertas ke arahku. Di atasnya, tertulis judul artikel dari sebuah media gosip online. Si cantik dari luar negeri dapat beasiswa cinta. Disponsori sang mantan bocah kerupuk. Judul itu dibarengi foto lama dari zaman kuliah. Wajahku terpampang jelas. Dan di sampingnya, ada foto Darto, dicomot entah dari mana, lengkap dengan caption murahan yang membuat darahku naik. Ini siapa yang? Bukan itu intinya, potong Darto. Intinya, semua orang sekarang tahu. Aku terdiam. Tanganku mengepal. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada dunia yang menghakimi tanpa tahu apa-apa. Marah pada netizen yang berpikir cinta hanya milik mereka yang pantas secara kasta sosial. Kamu pikir aku malu, Darto? Tanyaku dengan mata panas. Kamu pikir aku akan undur diri hanya karena dunia tahu aku jatuh cinta pada lelaki yang dulu mereka hina? Darto masih menunduk. Kamu salah. Aku bangkit. Kalau kamu mau menyerah, silakan. Tapi aku tidak akan berdiri diam hanya karena mereka berpikir kisah cinta kita tidak layak diberi panggung. Karena aku tahu, kita bukan kisah cinta picisan. Kita adalah cerita tentang luka yang sembuh. Tentang dua orang yang akhirnya menemukan rumah. Baru kali itu aku bicara seperti itu di depannya. Dan sejujurnya, aku sendiri terkejut dengan suaraku yang gemetar tapi bulat. Darto akhirnya mendongak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Maaf, katanya lirih. Bukan kamu yang kubimbangkan, tapi diriku sendiri. Aku takut aku menarikmu ke lumpur masa laluku. Aku meraih tangannya. Kamu bukan lumpur, Darto. Kamu cahaya. Mungkin mereka belum bisa lihat, tapi aku sudah melihatmu sejak kamu berdiri kembali di depan hidupmu yang pernah hancur. Dan seperti sihir, beban di wajahnya mulai luruh. Hening menyelimuti ruangan. Lalu ia berdiri perlahan, membuka laci meja, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari beludru hitam. Aku tercekat. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat menurut logika, katanya sambil berlutut di hadapanku. Tapi justru karena itulah aku ingin bertanya hari ini. Mataku mulai memanas. Nafasku tercekat. Karena jika aku harus berdiri menghadapi dunia, aku ingin kamu berdiri di sampingku. Kalau kamu bersedia. Kotak itu terbuka. Cincin sederhana. Bukan berlian. Bukan emas mencolok. Tapi di dalamnya tertulis ukiran kecil yang membuat hatiku luruh. Percaya, bahkan saat dunia tidak. Air mataku jatuh sebelum aku sempat menjawab. Dan dalam isakan yang kutahan, aku mengangguk. Iya, Darto. Aku bersedia. Pernikahan kami tidak mewah. Tidak ada gedung hotel. Tidak ada dekorasi viral di Instagram. Hanya sebuah rumah joglo tempat dulu ia tinggal. Kursi kayu, bunga melati, dan senyum para tetangga yang dulu menganggap Darto sebagai bocah yang tak punya masa depan. Tapi hari itu, semua berubah. Darto berdiri tegak dengan jas coklat tua, menggandeng tanganku. Dan saat kami berjalan menuju pelaminan, aku melihat banyak mata berkaca-kaca. Bahkan Pak RW yang dulu mencibir ibunya karena dianggap tidak mampu, kini menyalaminya dengan kedua tangan penuh haru. Dan tepat ketika malam turun, ketika lampion gantung menerangi langit halaman yang temaram, Darto membisikkan satu kalimat di telingaku. Aku bukan siapa-siapa tanpamu. Tapi bersamamu, aku merasa cukup untuk segala hal yang dulu pernah kuimpikan. Aku tak menjawab, hanya memeluknya erat-erat. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kami berdua sudah tahu, cinta sejati tidak lahir dari sempurna. Ia tumbuh dari luka, dari jatuh, dari saling menunggu, dan saling percaya. Bahkan ketika dunia tidak.